Ya, barangkali saya dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pak. Selamat malam Pak Amjad. Ya, saya kira dulu karena ada bos HP. Ya, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya muliakan, pertama-tama tentu sebagai umat yang beragama, saya mengajak kalian untuk menyatakan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang luar biasa kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan dengan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya beberapa hari yang lalu, ya katakanlah hari Minggu, saya ditelepon oleh anak kekasih kami, ya karena dia keponakan ini, Bapak di sini. Ditelepon karena biasanya kalau ada persoalan selalu dihubungi saya, apa itu persoalan keluarga atau apa, selalu dia hubungi. Jadi dia bilang, oh datang dulu sedikit pada waktu ke Tegarejo, bilang ada apa ya? Tentu ada hal-hal lagi yang orang bilang signifikan yang perlu dibahas. Saya coba pikir dan jangan berapa duit saya, karena biasa dia kalau ada DP rezeki, kita tahu bilang, oh datang ada rezeki dapat. Saya pikir itu, jadi saya datang di sini, ya panggil saya pun bisa di dalam bercerita, dia sampaikan tentang hal ini. Saya kira tadi mau apa itu. Ternyata dia merencanakan kegiatan yang saya katakan kegiatan akbar. Saya kaget dengar itu rencana ini, karena saya pikir rencana ini merupakan rencana yang sporadis, tiba masa tiba. Jadi ini perlu perencanaan yang matang. Kalau bikin kegiatan begini perlu dibentuk panitia, tapi kurang kali bikin secara tiba-tiba, mendadak. Saya tidak tanya dari mana Pak, karena dia ada borong-borong juga dengan kita anak ini. Mungkin kita pikir mau dapat uang rezeki proyek ini. Karena ada borong-borong, bikin mebel di atas, ada borongan sedikit saja, tidak banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dia menyampaikan bahwa dia ingin melaksanakan HUT yang ke-114 dari Tai Papa di Melempo, sekaligus di beliau saja dia taruh padungku lagi, kegiatan padungku pengucapan syukur. Jadi saya tanya, apa sampai tugas? Dia bilang, Om kasih semacam riwayat. Saya bilang, tidak usah riwayat, selain pandang dong. Selain pandang ini tidak terlalu terikat. Jadi pada kesempatan ini saya akan membacakan selain pandang yang saya sudah tulis 2 hari yang lalu. Karena kalau saya tidak tulis, karena saya ke umur ini sudah satu langkah lagi cuma 70. Kalau dengan Pak Amjad kelahiran 55 kalau saya 52. Jadi saya lebih tua dari Pak Amjad. Tapi lebih pengalaman Pak Amjad dari saya, karena saya cuma berhenti di lurah. Pak Amjad berhenti di sekta pro, dari sekta kabupaten naik di atas. Begitu Pak Amjad. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sedikit selain pandang mendiang almarhum Gai Papa Melempo. Selain pandang mendiang almarhum Gai Papa Melempo sebagai berikut. Gaweda alias Papa Melempo adalah seorang kabosenya dari Kadobuku. Minta maaf kalau saya bilang kabosenya, sebab begitu selalu disebut kabosenya dari Kadobuku, suatu wilayah di dataran langit Tanah Poso, Sulawesi Tengah, Milen di Seledis. Beliau hidup antara kurun waktu
1830 sampai 1906. Meninggal di Tomasa Pandiri dan dimakamkan di Desa Watuwabu pada bulan Agustus tahun 1906. Bukti sejarah mencatat di atas makam beliau pada sebuah batu marmer berwarna putih jernih berukuran 40 x 40 cm bertuliskan sebuah kalimat berbahasa Baredi Pamona. Mohon maaf kalau saya sebutin. Sebentar saya akan terjemahkan. Dia tulis begini. Seimo rayo papa imelempo bokolen tolage. Mate ribuya Agustus 1906. Terjemahan secara harafiahnya sebagai berikut. Inilah makam Papa Melempo, Raja Orang Lage, meninggal Agustus 1906. Dan perlu kita ketahui bahwa batu marmer yang bertuliskan kalimat itu hilang dicuri orang pada tahun 1900, kurang lebih ya 1985. Biarlah, saya tidak tahu apa motif, apa itu motifnya mencuri atau ada hal lain saya tahu, tapi hilang ya. Saya buat laporan ke polisi waktu itu, tapi sampai sekarang mungkin ya dianggap hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya potong di sini dulu selain pandang beliau ini. Biar lengkap cerita selain pandang ini, kalau seandainya Anda bertanya, siapa orang tua pendahulu beliau ini? Saya punya referensi dan informasi yang sangat terbatas. Itu pun perlu ada kajian ataupun telaan secara mendalam, apa itu secara historis atau dalam ilmu yang lain, pendekatan sejarah atau ilmu yang lain. Beliau, Papa Melempo, mempunyai kakek, seorang yang bernama Tampo Pada, yang konon berasal dari Sulawesi Barat, Mandar. Beliau Tampo Pada ini datang di Tanah Poso, Teluk Tomini, diperkirakan sekitar abad ke-17. Dengan maksud berdagang, dan di samping berdagang, beliau membawa agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Namun, agama yang dibawanya ini tidak mampu menerobos kehidupan primitif atau agama suku Lamoa atau agama animisme yang ada, sehingga agama yang dibawanya itu tidak terlalu berkembang di bagian lain. Kehadirannya di Tanah Lage Poso, jalan komunikasi hubungan yang bisa beliau lalui waktu itu satu-satunya jalur hanya melewati Sungai Poso. Beliau menetap melewati Sungai Poso dengan sampan atau perahu kecil, dan beliau menetap di suatu tempat yang menurut peta Belanda bahwa tempat itu bernama Lana Yore. Jadi Lana Yore ini kalau kita taruh minyak di atas, beku itu minyak, sehingga disebutlah tempat itu Lana Yore. Suatu tempat di atas Pandiri, dekat di air terjun Tampe Maroro, yang sekarang menjadi kota 2 pakai salah, kota 3. Dan di situ dia tinggal dan menikah, memperoleh keturunan. Salah satu keturunannya, panggilan akrabnya dipanggil Tama Buku alias Petalore. 2 T, bukan 1 T, Petalore. Anak mendiang yang dipanggil Tama Buku Petalore ini, berdasarkan informasi kalangan kami cucu-cucunya almarhum, terdiri 4 orang anak masing-masing sebagai berikut. Anak Tama Buku ini 4 orang. Keturunannya yang hadir saat ini, 1 yang tidak hadir, saya lihat tadi. 1 orang dari keluarga itu. Saya sebut anak beliau pertama, Gaweda, Papa Imelempo, yang kita peringati saat ini, alias Kajomba. Kemudian yang kedua, Nteke Bola, itu perempuan yang diperistri oleh seorang engkai yang bernama Talimba Bea, yang panggilannya sekarang yang populer Palinga. Jadi perempuan itu Palinga. Kemudian yang kedua, Tanco Igi. Palinganya tidak hadir pada malam ini, tidak ada. Kemarin saya hubungi, rumah tertutup, Ibu Ratna Palinga, tidak ada orang menjawab, respon saya di sini. Saya SMS, tidak ada balasan. Jadi tidak hadir. Kemudian yang kedua, Tanco Igi. Tanco Igi itu marga Ule di Papua banyak.
satu perwakilannya ada hadir. Angkat tangan. Ya, ini marga Ule. Kalau Ule ini keturunannya ada banyak di Bogor. Kemudian yang keempat, Tampengar. Ada perwakilannya saat ini hadir. Gisman Bunga Sawah. Ya, ada Gisman Bunga Sawah. Jadi itu anak dari Tamabuku 4 orang. Pertama Tabeda, kedua TW Polak, ketiga Tanjungi Ule, dan keempat Tampengar. Jadi keempat ini anak ini yang tidak hari tadi paling. Selanjutnya sampai dengan saat ini kami tidak punya informasi tentang di mana atau kemana Tamabuku Italore melarang buana dan dimakamkan. Diduga ada informasi bahwa beliau kembali ke daerah Bandar, kampung asal dari bapaknya. Dan Tampu Bandar sendiri meninggal dan dimakamkan di salah satu bukit kecil di bagian barat desa Pendiri, tidak jauh dari pinggiran Kali Kosong. Saya belum pernah pergi, cuma Bapak Iso pernah pergi. Di paras-paras itu kubur beliau. Jadi di situ kubur beliau. Kalau mau pergi di sana, nanti Bapak Iso mau. Sampai di situ dulu sedikit tentang orang tua pendahulu dari KAI Pakai Melempo. Orang tuanya. Selanjutnya mari kita lanjut selang pandang dari sosok tokoh yang kita peringati haulnya malam ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Aceh Krui, Albertus Christian Krui, dalam bukunya yang ditulis oleh anaknya Yohanes Krui yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Berita Keselamatan, menyebut Papa di Melempo adalah primus inter pares. Primus inter pares itu artinya yang terkemuka dari kaumnya. Banyak orang yang tokoh-tokoh situ, tapi dia yang paling terkemuka. Jadi primus inter pares. Orangnya kecil kurus dan orang ini tidak mementingkan dirinya sendiri, suka berkorban bagi sesamanya dan sangat dihormati oleh kalangan sukunya Tolage maupun di luar suku lainnya, Ondae, Lamusa, Pakambia, Tonapu, Lore Utara, Tebato dan sebagainya dalam lingkungan komunitas suku Bama. KAI Pakai Melempo memiliki 3 orang anak. 1 Melempo meninggal waktu kecil, 2 Tantowi Nako laki-laki, 3 Tongare perempuan meninggal waktu kecil. Dari ketiga anak almarhum di atas Tantowi Nakola yang selanjutnya membawa marga Tajongga sampai dengan saat ini. Istri Tantowi Nako bernama Ramendoya adalah keponakan dari almarhum Kalasa, Raja Kalasa. Mukole panggil. Dikaruniai 6 orang anak, masing-masing 1 Musa, lahir tahun 1904. Musa ini langkai dari Pokais. Karena beliau ini saya lanjut dulu. Beliau ini kawin 2 kali. Istri yang pertama di Tojo, lahirlah Andi Jai Mata Jongga, dari papanya Pokais. Kemudian dia kawin lagi ini. Kawin di Poso Pasisir dengan orang Kalau. Itu banyak dari anak di bagian perikisan tidak datang pada malam ini, tidak jauh. Kemudian yang kedua Maria lahir 1911, ada anaknya sini perwakilan Mama ada Ibu Hana enggak. Kemudian yang ketiga Bita lahir 1918, tidak ada anak, suaminya Pak Kawadi Buat. Yang keempat Hendrik meninggal kecil. Kelima Manuel, itulah bapak saya, lahir 1923. Dan yang terakhir 6 Tansim Bobo meninggal waktu kecil. Keenam anak kandung Tantowi Nako, 7 dari Papa Kelembo di atas, Musa, Maria, Manuel yang selanjutnya menurunkan marga Tajongga. Pak Anton, Bapak Maria, Pak Anton Tajongga. Sedangkan 3 anak lainnya masing-masing Bita, Hendrik dan Tansin tidak punya keturunan. Sampai di situ dulu selain pandang ini silsilah keturunannya, anak dari cucu lapis pertama tadi itu.
Kalau saya cucu lapis kedua, sedangkan Bapak Is cucu lapis ketiga, sekarang sudah ada cucu lapis kelima. Anaknya ini makum Bapak Is. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kurun waktu pada sekitar tahun 1893 sampai 1804 di Tanah Poso terjadi konflik perang antar suku Tondae dan Tonapu. Tondae ini itulah dari Pegunungan Timur, Tonapu adalah Lorimpang. Akibatnya terjadi saling menyerang antara Tonapu dan Tondae. Albertus Client Freud yang membawa misi Sinding Keminggilan di Tanah Poso mencoba meredam perang dahsyat. Sebagai pintu masuk untuk melakukan tugas sebagaimana diamanatkan oleh NCG, Nederland Sinding Genschap. Ia membangun lobi-lobi dengan sejumlah pemangku kepentingan, yaitu dengan kabose-kabosenya, kepala-kepala suku, termasuk dengan sosok tokoh yang dihormati, dihargai waktu itu antara lain Papa Imelepo. Aceh Hui juga menekan kerajaan Lubu yang memiliki pengaruh terhadap wilayah Tanah Poso waktu itu, sampai penginjil sekelas Hui merasa frustasi. Maka dalam kondisi yang parah itu, Papa Imelepo, orang yang dianggap netral, mengambil peran untuk menjadi mediator dalam proses perdamaian. Dengan diplomasi menggunakan teori pantun, kedua belah pihak yang dimediasi oleh Papa Imelepo dan dibantu oleh kedua sosok pemuda yang cerdas dan bijaksana, Talasa dan Tarano, keluarga Ranggai. Kuburnya ada di Sete. Tarangga di Sete. Kedua belah pihak sepakat menghentikan perang itu dengan syarat poraas, pemberian tumbal satu orang sebagai tempat melampiaskan amarah kedua belah pihak yang bertikai, pertanda bahwa perang harus dihentikan. Substansi yang kita bisa ambil dari prosesi komunikasi perdamaian yang dilakukan oleh orang tua kita tersebut di atas, menegaskan bahwa kami orang Poso Parigi telah mewariskan keindahan diplomasi dalam bentuk pantun teori dalam menyelesaikan pertikaian. Ini artinya tata krama, sopan santun dalam bahasa menjadi hal yang utama dalam membangun komunikasi politik. Apalagi di bulan-bulan 3 bulan ini kita akan disana. Itu yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, barangkali sampai di situ dulu sedikit tentang selayang pandang almarhum Bapak Imelepo sebagai inti haul kita malam. Padunku yang atau kita rayakan malam ini tidak diartikan dalam pengertian yang negatif, hura-hura dan sebagainya. Tetapi semata-mata mari kita maknai bahwa Padunku berarti pernyataan rasa mengungkapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala cintanya, rahmat dan anugerahnya yang begitu luar biasa bagi kita semua keluarga dalam perjalanan hidup di tahun-tahun yang sedang kita jalani. Kami mau membagi rasa syukur itu pada kita sekalian malam ini. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak Tilpika, dan Bapak KUA, Koramil, Kapolsek, Polmas, Pekan Teristimewa, Pak Ustadz, atau yang sudah melaksanakan dan teman sejawatnya yang telah menuntun acara ritual keagamaan pada malam ini. Terima kasih juga yang setulus-tulusnya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami sekeluarga. Mohon maaf sebanyak-banyaknya sekalipun undangan kami ada yang hanya lewat WA dan sebagainya, ataupun hanya melalui teman, kerabat, sobat. Bapak Ibu tidak menghitung-hitung untung dan ruginya, tapi justru ikhlas menghadiri dalam acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya secara pribadi mewakili om-om dan saudara-saudaramu yang lain sungguh sangat menghargai pengorbanan yang telah Papa dan Mama Is, anak-anak dan menantu, serta semua yang telah bergerak dalam tugas dalam pelaksanaan acara ini.
Demi untuk acara ini, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas amal jariah yang kalian telah tabur ini. Rezeki pasti akan datang berlimpah-limpah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.